lebih Allah cintai adalah muda dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kalau sudah sepuh tadi patokannya di 40. Kalau 40 istiqomah sampai wafat gampang. Istiqomahnya itu gampang. Insya Allah konsisten. Tapi kalau masih muda nih kadang-kadang terombang-ambing keinginannya, hasratnya, syahwatnya, semuanya masih terombang-ambing. Yang kadang-kadang masih mencari jati dirinya, yang kadang-kadang masih mudah terbawa lingkungan, pengaruh teman dan sahabatnya. Maka kalau dia tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an yang banyak disanjung itu adalah Allah lebih banyak menyanjung anak-anak muda di dalam Al-Qur'an dibanding orang tua. Ini jangan tersinggung yang sudah tidak muda. Sekali lagi tadi sudah disebut bapak ibu yang sudah sepuh dan taat kepada Allah dicintai oleh Allah dan insya Allah husnul khotimah. Tapi dalam konteks hadis ini yang muda yang dia taat kepada Allah itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena godaannya banyak, fisiknya masih sehat, mungkin uangnya masih banyak, mungkin waktu luangnya juga punya, mungkin kemampuan untuk bermaksiat masih ada. Tapi dia tumbuh kembang dalam taat kepada Allah Subhanahu, maka itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Maka tadi kita singgung yang paling banyak dipuji di dalam Al-Qur'an oleh Allah adalah muda yang dia taat kepada Allah Subhanahu. Apa misalnya? Al-Kahfi. Ya, baca tak kita surat Al-Kahfi setiap hari Jumat? Baca Pak, itu fadilahnya luar biasa. Salah satu isi surat Al-Kahfi itu kan pemuda yang tertidur di dalam gua selama 300 tahun. Kenapa itu diceritakan? Apakah karena hebat bisa tidur 300 tahun? Bukan itunya. Yang dipuji oleh Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sebab mereka semua itu adalah seorang pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Wazidnahum huda. Karena di tengah usianya yang labil itu, tapi dia iman kepada Allah, maka semakin hari semakin Allah tambah petunjuk dan hidayah itu kepadanya. Dan ini yang menjadi tantangan kita Bapak Ibu. Makanya hari ini masjid itu dipenuhi dua. Orang yang tua sekali, orang yang kecil sekali. Orang yang tua sekali ya kita, sudah lewat 40 atau menjelang 40. Atau yang kecil sekali seperti tadi sholat maghrib. Allah bisingnya luar biasa. Tapi saya berpesan jangan marah. Kasih tahu saja, jangan marah. Sekali lagi kepada jamaah, kalau anak-anak kita bising, mungkin saat sholat, saat kita kajian, atau saat kita berdoa seperti tadi, jangan marah. Jangan bentak, apalagi keluar kata-kata yang tak layak. Jangan, kasih tahu saja. Karena demi Allah, mending mereka ribut di masjid daripada mereka tidak datang ke masjid. Karena kenapa? Ya tinggal yang sepuh-sepuh saja yang di masjid. Yang usianya sudah sepuh atau yang masih budak-budak masih kecil-kecil sekali. Kemudian yang muda itu mana sekarang? Mana? Beliau. Ini yang saya lihat dari fisiknya aja ya. Nggak tahu mungkin Pak Imam masih muda, cuman nggak nampak fisiknya. Ya jarang. Yang muda udah jarang ke masjid. Bahkan nanti tanya ke ustadz-ustadzah, kan di masjid ini ada TBK kan Pak Imam. Nah itu rata-rata usia anak-anak itu rajin ngaji. Kalau udah remaja, udah masuk SMP, udah masuk SMA, jangan harap lagi mau mengaji. Padahal kalau dia taat, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tantangan kita hari ini. Dan kita sebagai orang tua juga merasakan itu. Mana yang paling mudah, ngajak anak kita yang kecil itu ke masjid atau anak kita yang remaja ke masjid? Lebih gampang ngajak anak kecil. Bahkan kadang-kadang lihat dia lebih semangat dari bapaknya. Belum maghrib, Pak, ayo kita ke masjid. Dia belum mandi lagi. Udah ngajak ke masjid. Pak, ayo kita ngaji. Bapaknya lagi buta huruf lagi. Tapi dia ngajak mengaji, semangatnya luar biasa. Tapi kalau sudah menginjak remaja, kadang-kadang mesti kita marah, kadang-kadang mesti kita singgung, kadang-kadang bahkan perlu kita pukul untuk sekedar dia bisa mengaji. Maka tak heran kalau Allah mengatakan,
Allah cinta kepada orang tua yang taat, tapi Allah jauh lebih cinta kepada anak muda yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala.